Layani aku sebagai pasangan halal. Bab 252. Rama tersenyum tipis, lalu berbicara, "Ya, Dok, saya sudah memberitahu istri saya tentang kehamilannya." Dokter itu tersenyum lagi, mengangguk. "Benar, Hanifah. Anda memang hamil." Jantung Hanifah seakan berhenti sejenak. Dia memandang dokter itu, matanya terbelalak. Dia benar-benar hamil. Kabar yang awalnya dia anggap sebagai lelucon kini menjadi kenyataan. "Anda bahagia. Semoga bayi Anda bisa menjadi penyemangat Anda untuk sembuh," kata dokter itu, mencoba memberikan semangat. Hanifah tersenyum tipis, namun matanya tampak sedih. Dia merasa bahagia, tentu saja. Namun, dia juga merasa khawatir. Bagaimana dengan masa depan bayinya? Apakah bayinya akan tumbuh dalam keluarga yang utuh? Bagaimana dengan Hilya, ibu mertua Hanifah yang mungkin saja tidak menerima bayi ini? "Terima kasih, ya, Dok," kata Hanifah, setelah dokter itu selesai memeriksanya. "Sama-sama, Hanifah. Semangat untuk sembuh, ya. Untuk suami dan anak Anda," kata dokter itu, sebelum berlalu keluar ruangan. Hanifah hanya bisa mengangguk, suaranya tercekat. Dia menatap Rama, matanya penuh pertanyaan dan keraguan. Namun, di balik itu semua, ada juga harapan. Harapan bahwa segalanya akan baik-baik saja untuk dirinya dan bayinya. Setelah dokter itu meninggalkan ruangan, Hanifah dan Rama terdiam dalam keheningan. Hanifah masih menatap Rama, matanya penuh pertanyaan dan keraguan. Rama, di sisi lain, tampak tenang dan yakin. "Prof," panggil Hanifah, suaranya hampir terdengar bisu. "Ya, Hanifah." Rama membalas, suaranya lembut. "Kenapa Anda mengatakan bahwa aku adalah istrimu?" tanya Hanifah, matanya menatap Rama dengan tajam. Rama terdiam sejenak, lalu tersenyum. "Karena kamu akan menjadi istri saya, Hanifah," jawabnya, matanya menatap Hanifah dengan penuh kehangatan. "Tapi kita sudah bercerai, Prof. Kamu tidak bisa lagi mengakuiku sebagai istrimu," kata Hanifah, suaranya penuh kekecewaan. Rama menghela napas, lalu berkata, "Saya tahu, Hanifah. Tapi, bagi saya, kamu akan menjadi istri saya. Dan anak yang kamu kandung sekarang adalah bukti dari cinta kita." Hanifah terdiam, matanya berkaca-kaca. Dia merasa bingung, marah, dan sedih. Namun, di balik semua itu, ada juga rasa bahagia yang tak bisa dia pungkiri tentang perasaan bahagia atas hadirnya buah hati di perutnya. "Mungkin kita harus bicara, Prof," kata Hanifah, suaranya lirih, "tentang masa depan anak ini kalau memang aku sedang hamil." Rama mengangguk, tersenyum. "Tentu, kita harus bicara. Untuk masa depan kita dan masa depan anak kita." Hanifah duduk, dia menatap Rama yang duduk di depannya. Dia merasa bingung, tidak tahu harus memulai dari mana. Bagaimana cara memulai pembicaraan tentang masa depan anak mereka? Hanifah menghela napas, lalu berkata, "Prof, aku bingung." Rama menatap Hanifah, matanya penuh kehangatan. "Apa yang membuatmu bingung, Hanifah?" tanyanya, suaranya lembut. Hanifah menatap Rama, matanya berkaca-kaca. "Aku bingung harus memulai dari mana," kata Hanifah, suaranya hampir tercekat. Rama terdiam sejenak, lalu tersenyum. "Kamu tidak perlu bingung. Kita bisa memulai dari mana saja. Kita bisa memulai dari masa depan anak kita. Kita bisa memulai dari hubungan kita.
Kita bisa memulai dari cinta kita, kata Rama, suaranya penuh keyakinan. Hanifah terdiam, matanya menatap Rama dengan tajam. Dia merasa bingung, namun juga merasa lega. Dia merasa lega karena Rama bersedia membicarakan masa depan mereka, bersedia membicarakan masa depan anak mereka. Mungkin kita bisa memulai dengan membicarakan masa depan anak ini, Prof, kata Hanifah, suaranya lirih. Rama mengangguk, tersenyum. Tentu. Kembalilah bersama saya, Hanifah. Kalau bukan demi cinta kita, setidaknya demi anak kita. Mendengar kalimat yang diucapkan oleh mantan suaminya, Hanifah memilih untuk diam. Sore itu, suasana di ruangan terasa hening, hanya terdengar suara langit yang berdentang lembut. Hanifah belum menjawab apa yang Rama katakan. Apa mungkin dia belum siap karena segala pertimbangan yang ada? Rama sendiri tidak tahu alasan Hanifah. Diam tanpa menjawab ajakan Rama untuk rujuk. Apa yang membuatmu ragu kalau kita kembali menjadi suami istri lagi? Tanya Rama, dengan suara yang dingin namun penuh kepedihan. Coba katakan, supaya saya bisa meyakinkanmu, Hanifah. Hanifah tetap diam, matanya terpaku pada lantai. Dia merenung, mencoba memahami perasaannya yang begitu rumit. Tentu saja yang membuat Hanifah ragu untuk kembali bersama Rama adalah mantan ibu mertuanya, yaitu Hilya. Hilya yang masih sangat membenci Hanifah sampai detik ini. Bahkan, Rama dan Hanifah berpisah lantaran paksaan dari Hilya. Apa karena mama? Tanya Rama lagi, mencoba mencari jawaban dari Hanifah. Aku mau istirahat, Prof. Hanifah mencoba mengalihkan pembicaraan, merasa belum siap untuk membahas hal tersebut. Melihat Hanifah mengalihkan pembicaraan dengan cepat, Rama menyadari bahwa masalah Hilya adalah yang membuat Hanifah ragu. Dia memahami bahwa kehadiran Hilya dalam kehidupan mereka menjadi penghalang bagi Hanifah. Hanifah, jangan hiraukan mama. Saya yang lebih berhak untuk memutuskan apakah kita akan kembali bersama atau tidak. Apapun yang mama katakan, dia tidak berhak mengatur hidupku, ucap Rama dengan tegas, mencoba meyakinkan Hanifah. Maaf, Prof, aku sepertinya tidak bisa memutuskan secepat itu. Aku butuh waktu karena aku juga takut mentalku semakin sakit kalau harus terus-terusan berhadapan dengan Tante Hilya. Sedangkan, sekarang aku sedang hamil, aku harus menjaga kesehatan mentalku juga, terang Hanifah dengan hati-hati. Dengan wajah yang masih terlihat dingin, Rama menganggukkan kepala sebagai tanda pengertian. Baik. Saya akan memberikan kamu waktu agar bisa mempertimbangkan keputusan kamu untuk kembali menjadi istri saya. Saat itu, pintu ruangan terbuka, dan Umi Khafifah, ibu angkat Hanifah, masuk ke dalam. Sinar matahari sore yang hangat menyinari ruangan, menciptakan suasana yang lebih cerah. Assalamualaikum, sapanya dengan lembut. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Umi, Hanifah menjawab sambil mencium tangan sang ibu. Angkat, Umi belum pulang. Ini Umi niatnya mau pamit pulang. Tapi, tadi, Umi dengar kalian membicarakan perihal rujuk. Tanya Umi. Khafifah memastikan. Hanifah diam dan mengangguk perlahan. Iya, Umi. Lalu, bagaimana keputusanmu, Nak? Tanya Umi. Khafifah, dengan tatapan penuh kepedulian. Hanifah merenung sejenak, mencoba menemukan jawaban yang tepat. Aku butuh waktu untuk mempertimbangkan semuanya, Umi. Umi Khafifah tersenyum lembut dan mengusap lengan Hanifah dengan penuh kasih sayang. Nak, sebagai saran Umi, terimalah ajakan Ustadz Rama untuk rujuk. Setidaknya, demi bayi yang tumbuh di perutmu ini.
Anakmu butuh kedua orang. Tuanya, dia akan membutuhkan sosok seorang ayah. Hanifah terdiam, hatinya berkecamuk. Umi Khafifah adalah sosok yang selalu menginginkan kebahagiaannya, tetapi dia juga khawatir dengan kemungkinan Hanifah terluka lagi karena kebencian Hilya. Hanifah membutuhkan waktu untuk memikirkan semua ini, untuk memutuskan apakah dia siap untuk kembali bersama Rama dan menghadapi Hilya lagi. Umi Khafifah melihat keraguan yang masih menghantui Hanifah. Meskipun begitu, ia tidak menyerah begitu saja. Ia ingin membantu Hanifah melihat segala kemungkinan yang ada. Nak, Umi mengerti betapa sulitnya keputusan ini bagimu, kata Umi Khafifah dengan suara lembut. Tapi, coba pikirkanlah dengan hati-hati. Ustadz Rama adalah ayah dari bayi yang sedang kau kandung. Anakmu akan membutuhkan sosok seorang ayah dalam kehidupannya. Hanifah menatap Umi Khafifah dengan ekspresi campur aduk. Ia merasa dilematis. Di satu sisi, ia ingin memberikan yang terbaik untuk bayinya, tetapi di sisi lain, ia takut harus menghadapi Hilya lagi. Rasa benci dan kebencian yang masih terpendam dalam hati Hilya menjadi beban yang berat baginya. Umi, aku takut, bisik Hanifah dengan suara lirih. Aku takut harus menghadapi Tante Hilya lagi. Aku takut terluka dan tertekan seperti sebelumnya. Umi Khafifah menggenggam tangan Hanifah dengan lebih erat. Ia merasakan kegelisahan dan ketakutan yang meliputi hati Hanifah. Nak, Umi tahu betapa sulitnya bagimu, Umi Khafifah berkata dengan penuh empati. Tapi, coba pikirkanlah juga bagaimana kehidupanmu dan kehidupan bayimu akan berjalan jika kau memutuskan untuk tidak rujuk. Bayi ini adalah anugerah yang tak ternilai, dan dia berhak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Hanifah menatap perutnya yang masih rata. Ia ingin memberikan yang terbaik untuk bayi itu, tetapi rasa takut dan keraguannya masih menghantuinya. Umi, bagaimana jika aku tidak bisa menghadapinya? Tanya Hanifah dengan suara lirih. Bagaimana jika aku terluka lagi? Umi Khafifah menghela napas dalam-dalam. Ia memahami betapa besar rasa takut dan keraguan yang ada dalam hati Hanifah. Namun, ia juga ingin membantu Hanifah melihat sisi lain dari situasi ini. Hanifah, Umi tidak bisa menjanjikan bahwa semuanya akan berjalan mulus, ujar Umi Khafifah dengan suara lembut. Tapi, jika kamu memilih untuk rujuk, kamu tidak akan sendirian. Kami akan berada di sampingmu, mendukungmu, dan membantu menghadapi segala tantangan yang mungkin muncul. Hanifah menatap Umi Khafifah dengan air mata yang berlinang. La merasakan kehangatan dan cinta dari ibu angkatnya. Namun, keputusan ini adalah miliknya sendiri. Ia harus mempertimbangkan dengan matang dan mengikuti hatinya. Terima kasih, Umi, atas segala dukunganmu, ucap Hanifah dengan suara yang penuh rasa syukur. Aku akan memikirkannya dengan baik-baik. Umi Khafifah tersenyum lembut. Ia mengerti bahwa Hanifah perlu waktu untuk merenung dan memutuskan apa yang terbaik baginya dan bayinya. Umi Khafifah berjanji untuk selalu berada di samping Hanifah, baik dalam keputusan yang akan diambilnya maupun dalam perjalanan hidup yang akan datang. Dengarkanlah hatimu, nak. Umi Khafifah berkata dengan lembut. Kami akan selalu ada untukmu, apapun keputusanmu nanti. Percayalah, yang terbaik akan datang. Hanifah mengangguk, menggenggam tangan Umi Khafifah dengan erat. Ia tahu bahwa ini adalah perjalanan yang tidak mudah, tetapi ia siap untuk memikirkan dengan matang dan mengambil keputusan yang terbaik bagi dirinya dan bayinya. Sementara Hanifah masih merenungkan keputusannya, Laila, kakak iparnya,
masuk ke dalam ruangan dengan wajah penuh kekhawatiran. Dia melihat Hanifah yang terlihat bimbang, dan dengan hati yang penuh kasih, Laila mendekati Hanifah. Laila mendengar pembicaraan mereka sejak tadi. "Hanifah," ucap Laila dengan suara lembut. "Aku tahu ini bukan keputusan yang mudah bagimu. Tapi, izinkan aku memberikan sedikit nasihat." Hanifah menatap Laila dengan perasaan campur aduk. Dia menghargai dukungan dan nasihat dari keluarga, termasuk Laila yang selalu ada di sisinya. "Kamu tahu, Hanifah, hidup ini tak pernah mudah. Setiap hubungan memiliki lika-liku dan tantangan yang harus dihadapi," kata Laila dengan bijaksana. "Namun, jika kita memutuskan untuk berdamai dengan masa lalu dan memberikan kesempatan kedua, siapa tahu kebahagiaan yang sebenarnya ada di depan kita." Hanifah mendengarkan kata-kata Laila dengan hati yang terbuka. Dia memikirkan semua yang telah terjadi, semua perjuangan dan kesulitan yang telah mereka hadapi. Namun, keraguannya masih menghantuinya. "Kak Laila, aku takut," ujar Hanifah dengan suara lembut. "Aku takut harus menghadapi Tante Hilya lagi. Aku takut terluka seperti dulu." Laila mengangguk dengan penuh pengertian. Dia paham dengan usia Hanifah yang rentan penuh kelabilan. Dia memegang tangan Hanifah dengan lembut, memberikan dukungan yang hangat. "Aku mengerti, Hanifah. Tapi, ingatlah bahwa kebahagiaan itu tidak selalu datang tanpa pengorbanan dan tantangan," kata Laila dengan bijaksana. "Kadang-kadang, kita harus berani menghadapi ketakutan kita untuk mendapatkan apa yang sebenarnya kita inginkan." Mendengar kalimat yang diucapkan sang kakak ipar, Hanifah mulai berpikir jauh. Hanifah duduk dengan tenang, menatap kosong ke arah jendela. Pikirannya penuh dengan nasihat yang baru saja diberikan oleh kakak iparnya, Laila. Laila telah membuka hatinya, berbicara dengan tulus dan penuh harapan, memohon agar Hanifah mempertimbangkan kembali keputusannya. Rujuk, "Ya, Dek. Kembalilah bersama Ustadz Rama demi anak di dalam kandunganmu. Kamu akan memasuki masa ngidam, dan kamu akan membutuhkan suami kamu," ucap Laila dengan nada suara yang lembut namun penuh penekanan. Dia berharap kata-katanya dapat meresap dalam hati Hanifah dan membuka mata hatinya. Hanifah menarik nafas panjang, membiarkan kata-kata Laila meresap dalam pikirannya. "Aku tahu, kamu merasa berat untuk kembali bersama Ustadz Rama karena Tante Hilya. Tapi, Hanifah, kamu harus percaya bahwa kalian bertiga pasti mampu menghadapi kerasnya Tante Hilya," lanjut Laila. Mencoba memberikan semangat dan keyakinan kepada Hanifah. Hanifah menatap Laila dengan pandangan bingung. "Bertiga? Apa maksudnya, Kak Laila?" tanyanya dengan suara lirih. Laila tersenyum, lalu menjawab dengan penuh harapan. "Kamu, Ustadz Rama, dan bayi di dalam kandunganmu." "Indah, bukan?" Hanifah menatap perutnya yang masih datar, lalu menatap ke arah mantan suaminya, Rama. Rama memberikan senyuman tipis penuh keyakinan kepada mantan istrinya itu. Senyuman itu seolah memberikan harapan dan kepastian bahwa dia siap untuk kembali bersama Hanifah. "Kamu akan bahagia kali ini. Aku yakin itu," kata Laila lagi, dengan nada suara yang penuh keyakinan. "Kamu akan bahagia kalau kamu kembali bersama Ustadz Rama." Umi Khafifah, ibu angkat Hanifah, yang selama ini diam, akhirnya angkat bicara. "Benar, Nak. Doa Umi juga akan selalu menyertai kalian. Percayalah, kalian akan bahagia," ucapnya dengan suara yang penuh kehangatan dan kasih. "Sayang." Hanifah terdiam. Dia merasa bingung, ragu, dan takut. Dia belum yakin apa yang harus dia lakukan.
Dia masih belum memahami apa yang sebenarnya dia inginkan dan perlu. Dia membutuhkan waktu untuk merenung, memahami hatinya sendiri, dan membuat keputusan yang terbaik bagi dirinya dan bayi di dalam kandungannya. Hanifah menatap keluar jendela, matanya menangkap cahaya senja yang mulai meredup. Dia merasa seolah waktu berjalan begitu lambat, setiap detik seperti jam, setiap menit seperti hari. Dia memegang perutnya yang masih datar, merasakan detak jantungnya yang berdenyut cepat. "Aku butuh waktu, Kak," ucap Hanifah akhirnya, suaranya hampir tidak terdengar. "Aku butuh waktu untuk memikirkan semua ini."